Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di pembelajaran fisika di pekan kelima ya. Kalau nggak salah di pekan kelima kita sudah mulai tatap muka berjalan dan alhamdulillah kita sudah sampai di pekan kelima di pembelajaran fisika. Semoga masih tetap semangat, semoga tetap istiqomah dan juga tetap menjaga protokol kesehatan antum semuanya. Nah, oke. Kita murojaah terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas terkait masalah medan magnet dan bagaimana medan magnet itu bekerja, bagaimana kita dapat menganalisis perhitungan-perhitungan medan magnet yang baik medan magnet pada kawat lurus berarus maupun pada kawat melingkar yang berarus. Nah, kita mulai pada pembelajaran fisika kali ini setelah kita sudah mengetahui apa itu medan magnet, dan sekarang yang kita akan bahas adalah bagaimana medan magnet itu bekerja dan menghasilkan suatu gaya yang disebut dengan gaya magnet. Gaya magnet ini atau yang disebut dengan gaya Lorentz merupakan gaya yang terjadi akibat interaksi medan magnet dengan arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Jadi gaya magnet ini terjadi pada penghantar berarus yang terletak di dalam medan magnet. Jadi intinya adalah gaya magnet itu terjadi akibat adanya dua besaran, adanya medan magnet dan adanya arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Nah, gaya magnet ini memang ditemukan oleh salah seorang ilmuwan yang bernama Lorentz, maka gaya magnet ini itu disebut dengan gaya Lorentz. Jadi gaya magnet ini nantinya kita akan melihat bagaimana kinerja atau analisis perhitungan untuk menentukan gaya magnet atau F. Ada 3 macam yang yang kita harus perhatikan bersama, kita harus simak bersama, bahwa gaya magnet ini dapat dianalisis dengan berbagai macam kondisi. Yang pertama, gaya Lorentz pada kawat berarus. Pada kawat berarus ini terjadi adanya 3 faktor. Adanya medan magnet, adanya arus listrik, dan adanya panjang kawat. Jadi ada 3 faktor gaya magnet pada kawat berarus. Jadi ada arus listrik, ada panjang kawat, dan ada medan magnet. Dan keseluruhan faktor tersebut dalam gaya Lorentz dirumuskan F sama dengan I kali L kali B kali sin alfa. Nah, alfa itu sendiri apa? Alfa itu sendiri adalah sudut yang dibentuk oleh I dan B. Jadi kalau misalkan ada suatu proses di mana seperti yang ada di gambar ini, antara I dengan B itu ada interaksinya membentuk suatu sudut alfa, itu yang disebut dengan sin alfa. Jadi sudut yang dibentuk oleh I dan B itu adalah alfa. Nah, adapun dalam melakukan analisis atau arah-arah dari besaran-besaran yang ada di gaya Lorentz, karena gaya Lorentz dan komponen faktor lainnya juga ini merupakan besaran vektor. Masih ingat besaran vektor itu apa? Besaran vektor itu adalah besaran yang tidak hanya dilihat oleh nilainya saja, tetapi dilihat pada arah besaran tersebut. Nah, jadi kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ada 2 penggunaan kaidah tangan kanan, ada kaidah tangan kanan pertama dan ada kaidah tangan kanan yang kedua, seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi biasanya kalau Bapak mencontohkan atau biasanya menggunakan gaya Lorentz ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang kedua biasanya. Jadi telapak tangannya itu
telapak tangan itu menunjukkan adanya ke arah atas, itu adalah arah dari gaya Lorentz. Sedangkan yang jempol itu arah dari arus listriknya. Sedangkan 4 jari tangan lainnya itu adalah arah dari medan magnetnya. Jadi sekali lagi, kalau pada kaidah tangan yang kedua, telapak tangan itu mengarah ke atas yang menunjukkan adanya arah dari gaya Lorentz itu tersendiri. Lalu jempol itu menunjukkan arah dari arus listrik, dan 4 jari tangan lainnya itu adalah arah dari medan magnet. Seperti itu. Ini adalah konsep dari gaya Lorentz pada kawat berarus. Adapun konsep yang kedua dari gaya Lorentz selanjutnya itu adalah gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus listrik. Jika ada kawat ini bertemu, ada 2 kawat tersebut, dan kedua kawat ini dialiri arus listrik, maka akan menimbulkan terjadinya gaya Lorentz gabungan. Nah, untuk menentukan gaya Lorentz gabungan itu sendiri dapat dirumuskan pada persamaan berikut: mu0 dikali I1 dikali I2 per 2pi kali A kali L. Jadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kuat arusnya I1 dan I2. I1 itu kawat arus listrik pada kawat pertama, I2 itu arus listrik pada kawat yang kedua, dibagi dengan 2pi kali A. A itu adalah jari-jarinya. Nah, terus habis itu dikali dengan L-nya. L-nya itu adalah panjang dari kawat tersebut. Jadi kawatnya ini sama panjangnya, antara kawat pertama dengan kawat kedua itu sama, seperti itu. Nah, kalau yang A ini belum Ana kasih tulisan keterangannya. Jadi A itu sama dengan jarak antar 2 kawat berarus. Yang satuannya itu adalah meter. Masih ingat, pokoknya jarak dan semua keterangan-keterangan ini satuannya adalah satuan internasional. Gaya Lorentz satuan internasionalnya adalah Newton, kuat arus satuannya ampere, jarak itu satuan internasional adalah meter, dan permeabilitas ruang hampa. Masih ingat permeabilitas ruang hampa? Kita mungkin sudah pernah bahas di bab tentang medan magnet. Nah, medan magnet itu permeabilitas ruang hampanya itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla meter per ampere. Nah, selanjutnya dari gaya Lorentz pada kawat sejajar berarus, kita lanjut ke gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Jika yang bekerja itu adalah muatan yang bergerak, bukan arus listriknya, maka gaya Lorentz ini dapat dirumuskan sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Q itu merupakan muatan listrik yang satuannya kolom, lalu V itu adalah kecepatan gerak muatan listrik, satuannya adalah meter per second, dan B itu adalah induksi atau medan magnet yang satuannya adalah Tesla atau T. Nah, tadi kan dibahas bahwa alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan arus listrik. Sedangkan pada muatan yang bergerak, alfa itu menunjukkan adanya sudut yang dibentuk oleh kecepatan dan medan magnetnya. Jadi F sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Nah, sedangkan ternyata kalau misalkan arah medan magnet ini tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, jadi arah medan magnet
arah medan magnet tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik, maka gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal. Jadi, untuk menunjukkan adanya hubungan antara gaya Lorentz dengan gaya sentripetal, maka ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah arah medan magnet itu harus tegak lurus dengan arah kecepatan partikel bermuatan listrik. Nah, jadi kita dapat menentukan nilai medan magnetnya dengan menggunakan persamaan B sama dengan M kali V per Q kali R. M itu adalah massa partikelnya yang satuannya adalah kilogram, V itu tadi kecepatan partikelnya, Q itu adalah muatan listriknya yang bekerja, dan R itu adalah jari-jari lintasannya yang satuannya adalah meter. Jadi hubungan antara gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal jika arah medan magnet itu tegak lurus terhadap kecepatan partikelnya. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menjawab satu soal atau beberapa soal untuk bisa memahami konsep dari gaya Lorentz tersebut. Nah, di studi case yang pertama kita bisa lihat soalnya, jika terdapat sebuah kawat dengan panjang sebesar 4 meter yang telah dialiri oleh arus listrik sebesar 25 ampere, maka kawat tersebut akan berada di dalam pengaruhnya medan magnet sebesar 0,06 Tesla yang akan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Maka hitunglah besar gaya Lorentz tersebut. Nah, untuk menentukan atau mencari gaya Lorentz-nya berapa, maka yang harus kita jawab atau kita kerjakan adalah identifikasi terlebih dahulu besaran-besaran apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Nah, diketahui ada panjang kawat 4 meter, berarti L-nya itu sama dengan L sama dengan 4 meter. Lalu arus listrik sebesar 25 ampere, berarti I besar itu sama dengan 25 ampere. Supaya ada perbedaan antara L dengan I. Nah, L sama dengan 4 meter, I sama dengan 25 ampere. Lalu yang selanjutnya adalah medan magnetnya sebesar 0,06 Tesla. Berarti B-nya itu sama dengan 0,06 Tesla. Nah, selanjutnya ada sudut yang dibentuk antara medan magnet dengan arus listrik, yaitu 30 derajat. Berarti alfanya itu sama dengan 30 derajat. Alfa. Oke. Alfanya 30 derajat. 30 derajat. Seperti ini. Nah, setelah kita sudah menentukan atau mengidentifikasi besaran-besaran yang sudah diketahui dalam soal, sekarang kita dapat menyelesaikan studi kasus tersebut. Bahwa yang ditentukan adalah, yang harus kita cari adalah gaya Lorentz-nya. Berarti jika ada L-nya, ada I-nya, ada B-nya, ada alfanya yang sudah diketahui, berarti kita memakai persamaan yang mana? Persamaan yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Ya, berarti persamaan yang pertama, yakni gaya Lorentz pada kawat berarus. F sama dengan I kali L kali B kali sin alfa. Nah, kita copy paste. Oke. Nah, kita sudah menuliskan rumusnya yang digunakan untuk mencari gaya Lorentz-nya. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang ada di ketahui tersebut. Berarti I-nya berapa?
4 ampere. 4. Lalu L-nya berapa? 25. Lalu B-nya berapa? 0,06. Sekali sin alfa. Alfanya berapa? 30 derajat. Berarti 4 dikali 25 kali 0,06 kali sin 30 derajat. Setelah kita sudah memasukkan besaran-besaran atau nilai-nilai ke dalam persamaan tersebut, kita dapat menghitung perkaliannya dalam rumus tersebut. F sama dengan 4 dikali 25 dikali 0,06 dikali sin 30 derajat. Nah, berarti 4 dikali 25, 100. 100 dikali 0,06, tinggal komanya diturunkan sebanyak 2 kali, karena 100 itu nolnya ada 2, berarti 0,06 kali 100 adalah 6. Dikali sin 30 derajat, sin 30 derajat adalah setengah. Masih ingat dengan dengan tabel trigonometri? Nah, kalau masih belum ingat, antum semuanya harus melihat di tabel trigonometri. Buka lagi bukunya, lihat lagi literasinya di Mbah Google. Di situ banyak sekali tabel trigonometri. Nah, jadi sin 30 itu adalah setengah. 6 dikali setengah berapa? 3. Jadi gaya Lorentz yang dihasilkan pada kawat panjang tersebut adalah 3 Newton. Nah, ini adalah studi kasus yang pertama. Kita lihat di studi kasus yang kedua. Sebuah proton bergerak searah sumbu X positif ke kanan. Sebuah proton bergerak searah sumbu X positif ke kanan dengan kecepatan 3 meter per second, melewati medan magnet sebesar 5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla dengan arah masuk ke layar. Berapa besar gaya yang dialami partikel tersebut jika Q-nya atau muatan positifnya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Nah, berarti pada studi case yang kedua ini, kalau misalkan dilihat ada kecepatannya, ada Q-nya atau nilai muatannya, maka yang dapat kita masukkan ke dalam persamaan tersebut adalah persamaan yang ketiga, yakni gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. F sama dengan Q kali V kali B kali sin alfa. Kita copy paste. Nah, sebelum kita masukkan nilai-nilai ke dalam persamaan, kita harus identifikasi terlebih dahulu besaran-besaran yang sudah diketahui pada soal tersebut. Seperti tadi di studi case yang kedua. Diketahui apa saja yang sudah diketahui, yang pastinya adalah Q-nya. Q-nya itu sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Bisa di superscript. Nah, 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jangan lupa satuannya adalah kolom. Nah, selanjutnya medan magnetnya, B-nya. Ini kita ganti aja dulu. B-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 6. 5 kali 10 pangkat minus 6. Minus 6. Oke, Tesla. Nah, selanjutnya ada kecepatan 3 meter per second. V-nya, V kecil, 3 meter per second. 3 meter per second. Dan alfanya, sudutnya ini tidak diketahui karena arah masuknya itu tegak lurus terhadap kecepatannya. Jadi
medan magnet ini tegak lurus terhadap kecepatannya. Jadi alfanya itu sama dengan 90 derajat. Nah, kita masukkan kalau sudah mengidentifikasi besaran-besarannya. Kita masukkan ke dalam persamaan. Sip. Oke. Q-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Kita masukkan. Nah, jadi Q-nya sudah masuk. Terus habis itu V-nya. V-nya itu adalah 3 meter per second. Dikali dengan 3. B-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Kita masukkan ke dalam persamaan. Kita ganti B-nya menjadi nilainya 5 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita kita ganti jadikan superscript. Nah, sin alfa, sin 90 derajat. Atau kalau misalkan sudutnya ini tidak diketahui, maka itu otomatis dia tidak memerlukan sin alfa. Jadi sin alfa itu kan sin 90 derajat. Kalau sin 90 derajat itu adalah 1. Berarti kalau 1 otomatis kalau dikali-kalikan pun misalkan 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1 dan seterusnya pasti nilainya itu saja. 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, 100 kali 1 adalah 100. Otomatis sin 90 derajat Anda hapus saja. Atau boleh antum isi saja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita perkalian operasinya dari keseluruhan persamaan tersebut, nilai-nilai tersebut. Nah, kita masukkan, kita hitung. Oke. Yang pertama, yang paling enak aja ya. 3 kali 15, 3 dikali 5 berapa? 15. Oke, 15. Kita ini kan 15 dikali 10 pangkat minus 6, 10 pangkat minus 6. Nah, dikali 1,6 kali 10 pangkat minus 19 ininya di minus 19. Oke. Coba pakai kalkulator atau pakai hitung manual. 1,6 dikali 15 itu berapa? Nah, jadi gaya Lorentz-nya pada proton tersebut yang bergerak searah sumbu X positif dengan kecepatan 3 meter per second adalah 24 kali 10 pangkat minus 25. 24 dari mana? 1,6 dikali 15. 10 pangkat minus 25 dari mana? 10 pangkat minus 19 dikali 10 pangkat minus 6. Ketika bilangan tersebut sama dengan pangkatnya yang berbeda, lalu dikalikan, maka pangkatnya tersebut ditambah. Minus 19 tambah minus 6. Hasilnya 10 pangkat minus 25. Seperti ini. Jadi F-nya 24 kali 10 pangkat minus 25 Newton. Nah, selanjutnya pada studi case yang ketiga, ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, supaya antum semuanya lebih fokus pada studi case yang pertama maupun pada studi case yang kedua. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya saja, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi materi yang sudah Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jazakumullahu khairan katsiran, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.